Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita jumpa di 5 menit saja. Saat ini saya mau menyampaikan sebuah cerita tentang surga dan neraka. Ya. Ann Landers menuliskan sebuah cerita tentang surga dan neraka. Seorang pemuda datang kepada Tuhan dan bertanya, apa perbedaan antara surga dan neraka? Kemudian pemuda ini dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada pot besar, itu tempat sop yang besar, dan ada banyak orang yang duduk mengelilinginya. Tiap-tiap orang diberi 1 sendok untuk mengambil sop dari dalam pot itu, dalam tempat itu. Tapi sendoknya itu panjang, ya, sendok-sendok yang panjang-panjang. Jadi mereka bisa mengambil sop, tetapi mereka tidak bisa makan, ya, karena panjang. Itulah yang mengakibatkan mereka murung, ya, mereka sedih, mereka kurus, mereka sakit-sakitan, karena mereka begitu egois, ya. Jadi mereka berusaha untuk makan tetapi tidak bisa. Dan itulah yang terjadi. Nah, kemudian pemuda ini dibawa ke sebuah ruangan yang lain. Di situ sama, ya. Ada satu pot besar, ada tempat sop yang besar, dan banyak orang duduk mengelilinginya. Nah, mereka masing-masing diberi sendok yang sama, sendoknya panjang. Mereka hanya bisa menyendok, tapi mereka tidak bisa masukkan ke mulut. Tetapi yang bedanya di situ mereka penuh dengan sukacita, mereka sehat, ya, mereka gembira sekali, ya. Lalu apa perbedaannya sebenarnya? Kenapa mereka begitu sehat, gembira? Sebab mereka saling tolong menolong, mereka bantu membantu, saling memberi makan. Jadi mereka tidak bisa masukkan sendok ke mulut sendiri, tapi ke mulut temannya, gitu istilahnya. Jadi mereka saling membantu, saling menolong. Dan jadi sebabnya mereka gembira, mereka senang, mereka sehat semuanya. Nah, itulah yang membuat sebuah perbedaan antara surga dan neraka. Di surga itu semua penuh kasih, saling tolong menolong, sedangkan di neraka mereka itu egois, ya, dan mereka tidak saling tolong menolong, akibatnya berdampak seperti tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menuliskan kepada sidang Tuhan di Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di sini saudara, kita melihat bahwa bagaimana kita bisa hidup bahagia di tengah-tengah keadaan kita hari ini, hidup dalam sukacita. Itu semua terjadi karena kita bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu satu dengan yang lainnya, ya. Nah, jadi kita bisa menciptakan suasana surga di bumi ini. Kita juga bisa menciptakan suasana neraka sebenarnya di bumi ini, ya, tergantung kepada kita. Tapi mari kita ciptakan suasana surga, yaitu saling tolong menolong, ya, bantu membantu, supaya kita semua penuh dengan sukacita. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sekalian. Walaupun kita hidup dalam situasi yang luar biasa ini, tapi kalau kita saling membantu, semuanya akan menjadi ringan dan semuanya akan menjadi sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati.